Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 22 Februari 2022, kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus. Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Kita diingatkan bahwa Santo Petrus dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang kunci kerajaan surga. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mempercayakan Petrus, saudara kami, untuk memegang kunci kerajaan surga di dunia ini. Kami mohon teguhkanlah iman kami. Semoga contoh hidup Santo Petrus menjadi inspirasi hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Hari ini kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus. Santo Petrus menerima kepercayaan Tuhan untuk memimpin para pengikut Yesus. Santo Petrus menerima kunci kerajaan surga. Santo Petrus dipuji oleh Yesus Kristus karena dia memberi satu jawaban yang tepat sewaktu Yesus bertanya, siapakah anak manusia menurut kamu? Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar pernyataan Petrus, Yesus dengan senang hati berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dari pernyataan Yesus ini, kita bisa tahu akan keterbukaan Petrus kepada Roh Kudus. Dia membiarkan Roh Kudus berkata-kata lewat mulutnya.
Ia membiarkan mulutnya menjadi saluran suara Roh Kudus. Dia tidak membiarkan Roh Kudus terperangkap dalam dirinya, tetapi membiarkan Roh Kudus bersuara lewat mulutnya. Karena iman dan keterbukannya kepada Roh Kudus, maka selanjutnya Yesus berkata kepadanya, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus sungguh percaya akan keteguhan iman Petrus. Yesus sungguh percaya bahwa di bawah kepemimpinan Petrus, jemaat Yesus akan tetap berkembang, tidak akan binasa. Karena keteguhan dan kekuatan iman Petrus, Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepadanya. Kepada Petrus Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Karena imannya yang sangat teguh dan kuat, Petrus menerima kepercayaan dari Yesus sendiri untuk menerima kunci kerajaan surga. Memberi kunci berarti memberi otorita, kuasa penuh untuk menjaga dan melayani. Dari saat itu, Petrus menjadi pemimpin para rasul sampai dia mati di kayu salib. Kuasa dan tugas yang diterimanya dari Yesus bukanlah satu simbol kemegahan yang membuatnya sombong, tetapi satu tugas pelayanan yang sangat besar tanggung jawabnya. Kekuasaan yang diterima Petrus dari Yesus adalah sebuah perutusan. Karena sebuah perutusan, maka dia harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sampai dia mati di salib. Kini kekuasaan dan tanggung jawab mewartakan kerajaan Allah itu diteruskan oleh pengganti Petrus, yaitu Paus, para uskup, dan semua pengikut Kristus. Jadi kita semua, para pengikut Kristus, dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada dan apapun profesi kita. Karena itu, kita mohon bantuan Santo Petrus untuk mendoakan kita, agar iman kita selalu diteguhkan dan jiwa kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Kita juga memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.